Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Siti Hayyinah Mawardi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Siti Hayyinah Mawardi adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin dalam organisasi perempuan Islam, khususnya Aisyah, serta menjadi salah satu tokoh penting dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Siti Hayyinah Mawardi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Beliau juga berperan aktif dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama dengan menyampaikan gagasan mengenai persatuan manusia. Setelah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum, beliau tetap aktif sebagai penasihat pimpinan Pusat Aisyah pada masa kepemimpinan Ahmad Badawi, serta menjalankan aktivitas mengajar mengaji di rumahnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Siti Hayyinah Mawardi lahir pada tahun 1906 di Kampung Kauman, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Hindia Belanda. Beliau meninggal dunia pada tanggal 27 April tahun 1991 di Kalurahan Mupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dalam usia 85 tahun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kelahiran terjadi di Kampung Kauman, wilayah yang dikenal sebagai pusat perkembangan Islam dan pendidikan agama di Yogyakarta. Kepergian beliau berlangsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Permakaman Pakuncen Yogyakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Siti Hayyinah Mawardi dilandasi oleh semangat untuk memperjuangkan kesetaraan, memajukan peran perempuan, dan menegakkan persatuan umat manusia. Partisipasinya dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama menegaskan tekadnya dalam menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Siti Hayyinah Mawardi menjalani kiprahnya dengan aktif berorganisasi, memimpin Aisyah, memberikan gagasan besar dalam forum nasional, dan tetap konsisten mendidik masyarakat melalui kegiatan mengajar mengaji hingga akhir hayatnya. Peran tersebut menjadikan beliau sebagai sosok yang meninggalkan jejak inspiratif dalam sejarah pergerakan perempuan Indonesia. Uraian tambahan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang sejarah, Siti Hayyinah Mawardi merupakan bagian penting dari barisan perempuan yang ikut mengukir perjalanan bangsa melalui organisasi perempuan Islam. Kiprahnya dalam Aisyah memperlihatkan bagaimana perempuan dapat tampil sebagai pemimpin organisasi besar yang memberi kontribusi nyata terhadap pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dari sudut pandang sosial, keterlibatan Siti Hayyinah Mawardi dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama memperlihatkan keberanian perempuan pada masa kolonial untuk menyuarakan pandangan mereka di ruang publik. Kehadiran beliau bersama tokoh lain seperti Siti Munjiah memperlihatkan adanya kebangkitan kesadaran kolektif perempuan Indonesia tentang peran strategis mereka dalam kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang budaya, gagasan yang beliau sampaikan mengenai persatuan manusia memiliki makna mendalam, karena mengangkat nilai universal yang melampaui batas suku, agama, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan pada masa itu tidak hanya terikat pada isu domestik, tetapi juga menyentuh ranah persatuan bangsa. Dari sudut pandang pendidikan, pada masa menjelang akhir hayat, Siti Hayyinah Mawardi memilih jalur mengajar mengaji di rumah. Hal ini memperlihatkan konsistensi beliau dalam membangun generasi melalui pendidikan agama, sekalipun tidak lagi aktif dalam dunia organisasi. Dari sudut pandang penghargaan, kontribusinya diakui oleh masyarakat dan organisasi perempuan. Salah satu bentuk apresiasi adalah pemberian kenang-kenangan peniti emas berbentuk bunga melati pada tahun 1972,
sebagai lambang penghormatan atas jasa-jasanya. Pelajaran hidup yang dapat dipetik. Dari perjalanan hidup Siti Hayyinah Mawardi dapat diambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, perjuangan tidak selalu harus dilakukan di panggung besar, tetapi juga bisa diwujudkan dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Kedua, semangat untuk memajukan perempuan harus disertai dengan gagasan yang kuat dan konsisten agar dapat memberikan dampak nyata. Ketiga, nilai persatuan yang beliau suarakan relevan sepanjang masa karena persatuan merupakan kunci dalam membangun bangsa yang kokoh. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang,
tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.